Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Saudara, musim mudik Natal dan juga Tahun Baru dimulai. Survei Kementerian Perhubungan ini merekam potensi pergerakan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru 2025-2026 mencapai 119,5 juta orang. Jumlah ini saudara meningkat 8,8 juta orang atau 7,9% dibandingkan musim yang sama pada tahun lalu. Polri memprediksi puncak mudik Nataru terjadi mulai Sabtu 20 Desember 2025. Puncak mudik masih akan terjadi sampai 1 hari menjelang Natal yaitu 24 Desember 2025. Sedangkan arus balik diprediksi terjadi sebelum pergantian tahun pada 28 Desember 2025 hingga setelahnya pada 4 Januari 2026. Sementara itu, saudara, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama khususnya di Pulau Jawa. Total pemudik yang menggunakan mobil ini mencapai 42,78% atau sekitar 51,1 juta orang. Jalur darat tak hanya diramaikan oleh pemudik yang menggunakan mobil, tetapi juga sepeda motor dengan porsi 18,4% dan bus 8,1%. Saudara, apa saja tips mudik aman lewat jalur darat khususnya saat cuaca hujan ekstrim? Kompas Bisnis akan bertanya langsung kepada praktisi otomotif Anjar Laksana yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Anjar, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Ini kan banyak sekali nih yang menggunakan mobil dan juga kendaraan jalur darat begitu untuk mudik dan juga berlibur. Memang masih besok gitu, masih lusa liburannya. Tapi sudah ada yang berlibur di hari ini dan juga kemarin. Betul. Kita mengingatkan agar berkendara bagaimana lebih aman begitu. Yang pertama ini Mas Anjar, apa yang perlu dipastikan? Komponen kendaraan apa yang wajib dicek sebelum berlibur ataupun berkendara dengan cuaca yang ekstrim seperti saat ini? Jadi kalau misal musim mudik Nataru ini sebenarnya sama aja seperti kita perjalanan jauh. Tapi yang untuk supaya memudahkan masyarakat mengingat, sebaiknya gunakan format power. Oke. Power, P-nya itu dari paper atau surat-surat kendaraan, termasuk SIM ya. Terus O-nya itu oil, pastikan kelengkapan oilinya itu volumenya itu sesuai dengan takaran. Terus kemudian water, termasuk air wiper. Terus air radiatornya seperti apa levelnya kita cek. Terus E-nya elektrik, sistem keelektrikannya kita bisa cek di dalam di dashboard. Apakah ada indikator yang aneh-aneh, biasanya ABS nyala atau sesuatu yang nyala, yang lainnya nyala, itu kita cek apakah itu normal atau enggak. Terus kemudian R-nya rubber. Nah ini juga penting, bagian karet-karetnya nih, wiper dan ban. Apalagi musim mudik kayak gini nih, hujan kan. Nah khususnya ban itu sebaiknya dicek dengan seksama. Caranya gimana sih ngecek ban itu? Gampang caranya. Jadi yang namanya ban itu ada yang namanya TWI, Tread Wear Indicator. Bentuknya segitiga kecil. Jadi ketika segitiga kecil ini posisinya masih tebal atau bisa di atas permukaan ban, itu biasanya bannya masih tebal. Tapi kalau misal segitiganya udah mulai mepet sama permukaan, nah itu biasanya udah mulai aus tuh, bannya udah botak tuh. Tread wheel juga ada di bagian dalam ban. Biasanya ban itu bulat. Di sini ada semacam strap, garis-garis. Ketika ban sudah aus, itu pasti garis-garis itu pasti sudah sama gitu, rata dengan ban. Itu sebaiknya diganti. Nah, kalau mau lebih, kita kan kadang ya kita suka otomotif juga, tapi kadang ada sesuatu yang kelewat gitu kan. Lebih mantap lagi kalau kita bawa ke bengkel resmi. Nah tadi kan disebutkan sama Mas Anjar ada power gitu ya, berarti itu udah urut-urutannya seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang memang tidak ngerti otomotif, ini apakah harus memeriksa sendiri ataukah sebaiknya pergi ke bengkel? Dan bengkel pun apakah sebaiknya bengkel yang resmi atau bengkel yang biasa aja sudah cukup? Nah kalau sebaiknya kalau misal hanya checking, kita udah checking, hanya memastikan, kita nggak perlu servis ulang kalau misalnya itu mobil itu masih jangka periode servisnya masih panjang. Kita bawa ke dealer resmi aja, kita general check up, bilang aja general check up untuk memastikan aja. Jadi ntar kalau sudah general check up, apa aja dicek semuanya, kelengkapan yang kayak tadi itu. Nah kita kan kadang kalau kita cek sendiri kadang nggak kelewat gitu kan. Kalau di dealer resmi, di bengkel resmi itu kan ada scanner elektrik. Jadi semuanya kelistrikannya semuanya dicek. Nah itu jadi kalau kita berkendara lebih mantep rasanya. Dan harganya murah kok. Misal kalau hanya pengecekan gitu 300.000. Kemarin saya ngecek 300.000 sampai 400 ribuan aja. Jadi
aman harusnya. Oke. Secara general budgetnya antara 300-400 ribu, tapi tergantung kondisi kendaraan ya? Tergantung kondisi kendaraan. Itu kalau kira-kira tadi kan yang disiapkan apa saja sih dari power tadi, apa yang perlu dibeli begitu? Ada nggak sih komponen-komponen yang sebaiknya ganti aja lah, walaupun memang kita sudah pasti baik begitu? Ya kalau misal kita nggak bisa ngelihat ini ya, part by part ya, bisa dilihat satu persatu. Kalau yang biasanya kalau kita musim hujan ya biasanya wiper kita cek seperti apa sih kondisinya gitu kan. Wiper itu kan ada secara umum ada 3 jenis, konvensional, yang frameless, full karet, dan satunya lagi hybrid. Nah, kalau saya sarankan pakai yang hybrid, harganya memang relatif lebih mahal dibanding yang 2 ini. Oke. Biasanya untuk mobil MPV itu 300 ribuan ke atas gitu kan. Apa sih bedanya gitu wiper ini? Wiper ini itu apa? Fungsinya beda. Apalagi mobil kita kan kadang ada jenis kacanya cembung. Oke. Jenis yang hybrid itu paling optimal memberikan tekanan dan menyeka. Nah, harganya misal 300 ribuan. Kalau misal yang frameless itu yang tipe lebih lentur, fleksibel, itu cocok untuk yang mobil yang flat, kayak misalnya Jang Kotak yang lama atau Jimny atau G-Class dan sebagainya yang kacanya itu rata. Jadi nggak masalah gitu. Kalau yang cembung disarankan yang hybrid. Oke, kalau tadi wiper, bagaimana dengan ban? Karena cuacanya ekstrim, banyak sekali jalanan yang licin, sebaiknya ganti aja lah udah gitu. Demi keamanan, apakah sebaiknya seperti itu atau kalau melihat masih aman ya udah jangan diganti? Seperti apa tipsnya? Ya kalau misal tadi ngeliat TWI itu ya, dari indikator yang tadi itu harus diganti, sebaiknya ganti. Karena kan kalau musim hujan itu kita butuh traksi lebih. Yang namanya benda bergerak, mobil bergerak di jalanan kenceng, ya nggak harus kenceng sesuai aturan pun butuh traksi lebih. Jadi kalau misal ban mobil sudah aus, itu pasti traksinya udah sangat-sangat rendah. Sangat rentan terkena aquaplaning, tergelincir gitu kan. Nah ban itu kan misal dengan ukuran 16 inci, itu ada misal satu mereknya B gitu kan. Itu ada yang entry level, ada yang medium level, ada yang premium gitu. Walaupun sama-sama merek yang sama, ukurannya sama 16 inci. Tapi kalau saya sarankan belilah yang medium atau yang premium sekalian. Karena biasanya semakin mahal itu komponnya juga semakin bagus. Apa sih hubungannya kompon dengan kita berkendara? Nah kalau komponnya bagus, kenyamannya enak, traksinya dapat, jadi handlingnya makin mantap. Di jalan hujan pun dia punya sistem biasanya pembuangan airnya lebih bagus. Kembang atau alur yang di bannya itu lebih bagus. Oke, jadi kita berkendara lebih mantap, lebih yakin lagi walaupun cuaca di tengah ekstrim. Kemudian apa saja sih yang bisa dibagikan lagi begitu tips sederhana yang biasanya oleh pengendara itu kerap diabaikan apalagi di musim hujan ataupun cuaca ekstrim? Nah, yang sering orang lupa tuh Mas, biasanya kaca depan. Kaca depan itu kan hubungannya sama visibilitas kita, jarak pandang gitu. Jadi harus clear. Jangan sampai kaca itu berkerak. Kadang kita lupa untuk membersihkan, dan kerak itu kan halus ya, nggak kelihatan. Baru kelihatan ketika kita pakai berjalan jauh hujan. Wah, kita pandangannya susah, repot. Nah, kaca itu membersihkannya gampang aja sih. Kalau kita mau bersihkan sendiri bisa dengan cairan khusus membersih jamur kaca. Murah kok, bisa beli di toko-toko tertentu kan, atau aksesoris mobil. Kalau nggak mau repot, sebaiknya juga bawa ke kayak misal salon mobil. Itu budgetnya murah juga, sekitar 300 ribuan untuk poles kaca. Jadi dipoles, apa sih benefitnya kalau poles kaca itu? Kalau misal musim hujan, penyekaannya lebih maksimal gitu. Termasuk tadi sembari poles ganti juga wipernya yang baru. Oke. Berarti poles kaca, bersihkan kaca bukan membersihkan mobil secara keseluruhan ya. Karena sekarang itu banyak yang musim hujan malas nyuci gitu. Iya, tapi yang diutamakan kacanya dulu ya, karena memang soal visibility-nya. Kemudian bagaimana dengan suhu yang memengaruhi performa mesin ban dan juga sistem pendinginnya? Suhu yang seperti apa yang bisa dijelaskan kepada para pengendara yang kemungkinan baik untuk dikendarai nantinya? Oke, jadi negara kita tuh tropis. Jadi negara tropis itu sebenarnya ada benefitnya untuk kita berkendara. Paling panas dan hujan gitu. Suhu itu apakah mempengaruhi performa berkendara mobil itu sebenarnya tidak terlalu banyak sebetulnya. Paling di konsumsi bahan bakar. Gitu. Misal kita berkendara siang terik gitu kan. Paling yang agak boros sedikit bensinnya. Karena ketika kita butuh pendinginan ekstra, AC-nya bekerja, alternatornya juga kan bisa nempel sama engine. Nah ketika ekstranya kerja, AC-nya kerja, itu mesin itu kan nempel sama itu kan alternator. Butuh tenaga ekstra juga. Akibatnya ya pasti konsumsi bahan bakarnya pasti lebih boros sedikit. Nah, sama aja kayak kalau kita mau naik gunung tuh, biasanya kan dimatikan tuh AC-nya supaya kuat. Nah itu, supaya tidak ada beban di dalam engine. Nah,
Oke. Termasuk juga mungkin kalau musim hujan kayak gini biasanya lebih enak sih. Kalau hujannya sedang ya, nggak yang ini mendung itu nyaman karena AC juga kinerjanya tidak ekstra. Oke. Seperti itu. Oke. Kemudian tanda-tanda apa saja yang menunjukkan kendaraan berisiko overheat ini yang paling dihindari nih oleh para pengendara begitu, atau terkendala teknis saat hujan, dan apa langkah cepat yang bisa dilakukan oleh pengemudi? Ya kalau gejala overheat biasanya kalau mobil yang usianya 5 tahun ke bawah, kalau service recordnya bagus, jarang sekali terjadi. Itu biasanya mobil yang udah tua, di atas 100.000 kilometer, biasanya overheat. Gejalanya biasanya respon mesinnya tuh lemot banget. Terus kemudian AC-nya panas. Oke. Terus kadang ada menggelitik juga itu mesinnya, gelitik. Terus ada bau-bauan, bisa kayak bau hangus, bau-bau kayak uap kayak gitu. Sebaiknya segera menepi. Ya, menepi karena misal untuk overheat itu biasanya penanganannya lumayan repot gitu kan. Jadi menepi tapi jangan langsung buka radiator. Biasanya orang tuh latah tuh. Menepi langsung pengen buka radiator, pengen ngecek gitu kan. Padahal kan bahaya kan, masih uapnya panas, bisa nyembur kemana-mana, itu bahaya. Oke. Stay safe, jadi menepi di pinggir jalan. Kalau misal sebaiknya lagi, kalau misal kita nggak mau ketubruk di mobil dari belakang, pasang tanda pengaman atau kita keluar di bagian pembatas jalan, nggak masalah, di luar, di jalan tol. Jadi aman sambil kita misal kontak dealer terdekat, bengkel rekanan terdekat. Kalau pakai asuransi juga lebih enak lagi sih gitu, bisa lebih tercover gitu selama ada perluasan jaminan seperti itu. Oke. Jadi idealnya jangan bergerak sendiri kalau tidak paham begitu ya. Iya, betul. Mendingan tunggu dulu telepon yang lebih paham. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi soal membahas Mas Anjar soal hubungannya tadi suhu dengan bahan bakar begitu. Bagaimana memastikan bahan bakar ini akan cukup begitu, dan bagaimana juga nantinya dipersiapkan begitu. Karena kan di awal kan memang harus dipenuhi dulu tuh bahan bakarnya, dan harus diketahui juga jenis kendaraan ini akan membutuhkan berapa banyak bahan bakar gitu apabila di suhu seperti ini. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Anjar, kita akan bahas saat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan kami masih membahas mudik aman lewat jalur darat ini khususnya saat cuaca hujan ekstrim. Bagaimana tips-tipsnya? Dan kami masih berbincang dengan praktisi otomotif Anjar Laksana. Mas Anjar, tadi kita sempat terpotong terkait dengan memastikan bahan bakar di awal dan kaitannya dengan suhu. Tadi yang juga dibahas di segmen sebelumnya. Bagaimana ini untuk memastikan bahan bakar di awal ini sebaiknya? Ya, oke. Kalau misal kita mudik dari Jakarta atau ke daerah lain, gitu, sebaiknya memang dipenuhin dulu. Bensinnya dengan bensin yang berkualitas ya tentunya. Kalau mobil listrik juga fullin dulu gitu kan. Tapi kalau mobil listrik sebenarnya kita di dashboardnya udah canggih gitu, average-nya berapa. Dan mobil-mobil bensin sekarang pun yang harga 200-300 jutaan sudah ada average-nya. Jadi kita bisa mengira-ngira kapan sih waktunya isi bensin gitu loh. Tapi sebaiknya penuhin, kalau udah berkurang setengah atau apa, penuhin lagi untuk berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu kan kondisi di depan macetnya kayak apa gitu. Oke, seberapa besar kemudian suhu yang lebih dingin dan juga suhu yang panas terhadap penggunaan bahan bakar? Ya pasti ada berpengaruh ya kalau mobil kita, ya contohnya misal kalau kita naik taksi gitu kan, taksi online kan biasanya suhunya kecil ya itu supaya ngirit, supaya mereka juga bisa dapat cuannya lebih banyak. Seperti itu. Nah tapi kan kalau kita pemudik ya pribadi pengennya kan nyaman, cari aman gitu, ya udah mudik itu AC nyalain aja gitu. Biar nggak terlalu boros, gimana sih setelan kayak natural aja. Biasanya 25, 24 itu udah optimal, nggak usah 20, 18 itu bisa bikin lebih boros gitu. Sebaiknya 25 volume ininya kipasnya bisa 2 atau 3 sesuaikan aja lah gitu. Pintar-pintar kita ngatur gitu ya sebetulnya. Tapi yang lebih utama adalah keamanan gitu. Kalau misalkan aman dan nyaman daripada pintu jendela dibuka. Iya, keringetan. Betul. Nah, kemudian ada juga tadi soal ban yang sempat kita bahas. Apakah tekanan ban sebaiknya juga disesuaikan saat suhu yang sangat panas ataupun mendadak hujan begitu? Iya, sebenarnya tekanan ban itu dari awal. Kita mau cek itu dari awal sebelum bergerak gitu. Kalau untuk mobil jenis MPV kayak gitu, LSUV, tekanan normalnya misalnya 30 sampai 35 PSI. Nah, gimana sih cara ngeliat panduannya? Ada di panel B atau di dekat pintu. Biasanya ada standar pabrikannya berapa gitu. Selama ban itu tidak diganti ya ukurannya, itu ngikutin aja sama pabrikan. Nah, kalau mobil listrik biasanya sekitar 40 PSI karena dia ada baterainya, ada macam-macam, lebih berat.
dibandingkan mobil yang bensin. Itu jadi selama di perjalanan ya saya rasa sih nggak perlu sih ngecek-ngecek lagi. Toh di dalam layar mobil-mobil sekarang tuh udah namanya tire pressure monitoring system (TPMS). Apa Kita itu? bisa ngecek tuh di situ, bisa ngecek Oke. berapa sih muainya. Misal kita isi 35 setelah berkendara berapa jam itu bisa muai 38 PSI. Oke, udah Naik secanggih itu ya. Udah step kan, ini nggak masalah. Sampai 40 derajat pun nggak masalah. Karena misalnya yang namanya ban itu punya toleransi yang tinggi. Ban itu bisa diisi dengan tekanan berkali lipat-lipat dari tekanan normal dan standar. Lebih baik ban itu diisi penuh atau dalam tanda kutip agak keras nggak apa-apa daripada kurang. Kalau kurang itu pasti ngaruh sama handling dan kenyamanan. Apalagi musim hujan, udah pasti gampang tergelincir. Oke, berarti tahapan itu harus mulai dilakukan dari awal sebelum berangkat begitu ya, jangan sampai terlambat di tengah-tengah perjalanan. Betul. Oke, ada komponen lain yang juga sering diabaikan begitu ya, terkait dengan lampu. Lampu apa yang paling tepat digunakan saat kabut tebal atau hujan deras, dan apa yang sebaiknya dihindari? Oke, baik. Lampu ini sebenarnya kalau sudah standar pabrikan, itu ya nggak masalah, optimal. Kita nggak usah ganti-ganti dengan hal yang aneh-aneh gitu kan. Lampu, misal untuk ketika hujan, itu lampu yang bentuknya halogen, LED projector atau LED biasa sesuai standar pabrikan pun aman, pasti kelihatan. Justru yang saya pernah rasakan ketika ada beberapa orang memodifikasi lampu itu jadi biled yang super terang, walaupun tidak menyilaukan di depan, super terang. Itu malah justru lebih capek kita, sama aja kayak ketika kita ngeliat layar handphone. Normal, itu kita bisa bertahan lama. Tapi dengan kecerahan tinggi, seolah-olah enak. Tapi setelah beberapa menit, capek kan mata. Itu sama dengan... Tapi apakah itu cukup membantu untuk melihat visibilitas kita lebih jauh? Ya, kalau standar pabrikan pasti cukup, saya yakin. Nah, ini celakanya lagi kalau misal kalau lagi musim hujan kayak gini, ya banyak orang nyalain hazard. Sebetulnya kalau musim hujan kayak gini cukup nyalakan lampu utama. Lampu utama ketika nyala pasti lampu ekornya menyala. Lampu ekor itu kan yang merah itu kan. Nah, kenapa sih warnanya merah? Nah, warna merah itu karena punya warna yang spektrum paling tinggi. Jadi dalam kondisi cahaya yang kurang pun pasti kelihatan selama mobilnya normal, selama cahayanya itu normal. Jadi orang-orang tuh nggak perlu kalau misal itu di jalan nggak perlu pakai hazard. Satu, membahayakan karena kita tidak pernah tahu ini mobil mau bergerak mana kalau pakai hazard. Betul. Nah, terus kedua bikin capek juga. Kedipnya hazard itu bikin kita fokus kita tuh terpecah, bikin capek. Gitu. Kecuali misalnya di depan ada proyek galian atau apa, boleh kasih sen kiri atau kan sesuai kondisi ya. Oke. Berarti artinya soal lampu pabrikan juga memang sudah aman, sudah bisa dipakai lah, gak usah diganti begitu ya. Tapi untuk menentukan dalam perjalanan yang memang dalam kondisi hujan dan berkabut, seberapa jauh jarak pandang pengendara untuk memastikan ini masih aman atau ini saatnya menepi gitu. Oke, sebenarnya jarak pengendara kalau misal kurang dari ya 10 meter, 5 meter itu udah harus kita menepi sih. Tidak ada cara lain. Tips terbaik itu tidak ada. Yang paling aman ya udah menepi gitu kan. Terus jaga jarak yang paling aman berapa sih? Kita bisa menerapkan formulasi 3-4 detik. Kenapa sih 3-4-5 detik itu ada hubungannya dengan respon mata, respon tangan, dan respon kaki untuk kita mengerem, dan respon mobil terhadap perlambatan daya itu. Jadi 4 detik. Nah, kalau mobilnya itu misal dalam kondisi cuaca normal ya, ada ADAS-nya, ada Adaptive Cruise Control. Nah, itu bisa menolong lagi karena mobil pergerakannya bisa menyesuaikan dengan mobil yang di depan. Dan jaga jaraknya pasti lebih presisi. Gitu. Oke, kalau tadi jika jaraknya 5-10 meter. Bagaimana dengan jarak yang masih memungkinkan, misalkan lebih dari 10 meter, 20 meter, 30 meter, begitu lebih jauh lagi, tapi dalam kondisi hujan. Bagaimana tips dan triknya agar tetap aman gitu? Oke, selama kita merasa kita berjalan visibilitasnya oke, sebaiknya kalau hujan patuhi aturan. Misalnya kita tuh banyak yang nggak ngeh bahwa ketika kita di jalan tol hujan itu kecepatan maksimal tidak boleh 70 km per jam. Oke. Karena untuk ya mengurangi resiko aquaplaning tadi, mobil yang gampang terpelanting atau kayak dalam tanda kutip mobilnya kerasukan gitu kan. Seperti itu. Oke. Ada juga yang menjadi poin pertanyaan begitu dari para pengendara ya, terutama yang memang ingin mudik di saat musim hujan ini. Apa parameter bagi pengemudi saat hujan deras sekali bahwa lebih aman berhenti daripada melanjutkan perjalanan seperti dilihat? Kalau tadi kan lebih ke
visibilitas ya. Ya. Ketika ada kabut, ketika ada hujan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saat hujan deras, apa sih mungkin kondisi mobilnya yang perlu diperhatikan apa saja? Misalkan ketika wipernya rusak atau seperti apa yang perlu diperhatikan dan kita menentukan oh ini sebaiknya menepi sajalah. Ya pastinya tadi terkait dengan alam ya. Kalau hujannya deras, anginnya kencang, udah kita sebaiknya cari rest area terdekat, kita istirahat aja. Terus biasanya kalau misal teknologi mobil terbaru itu udah canggih-canggih, itu dia muncul pop up tuh gambar kopi untuk istirahat. Biasanya sensor-sensor udah mendeteksi bahwa kondisi berkendara ini udah nggak cocok lagi untuk kita terus bergerak, itu harus cari rest area terdekat. Atau kalau misal kita ini terlalu jauh rest areanya, kita cari exit tol terdekat, udah kita menepi. Tidak ada cara lain selain cari aman itu tadi. Apalagi ketika misal mobil ada ADAS-nya, sistem ADAS itu ngasih pop up warning bahwa sistem gagal untuk mendeteksi. ADAS itu biasanya kan ada sonarnya, ada kamera, ada radar. Nah itu semua dimatikan oleh sistem ketika sistem mendeteksi bahwa kondisi cuaca memang sangat-sangat buruk. Jadi kita tidak diharuskan untuk melanjutkan perjalanan gitu. Kalau itu mobil yang canggih, yang saat ini canggih. Kalau mereka yang punya mobil yang tahun 2010, 2009 begitu, bagaimana caranya untuk mengetahui, untuk menentukan udah saatnya berhenti aja deh di tengah hujan yang sangat deras ini? Secepat-cepatnya wiper bergerak, sekencang-kencangnya wiper bergerak, mobil untuk mobil lama ya biasanya. Tetap visibilitas tadi kembali lagi nggak ada jalan lain. Kalau visibilitasnya udah selesai ya udah selesai. Sama aja kita berkendara dalam kondisi buta. Mau secanggih apa mobilnya, apapun jenisnya, tetap aja. Memang tidak ada cara lain untuk melanjutkan perjalanan, harus menepi. Seperti itu. Sebagai penutup nih, Mas, apa tips sederhana yang bisa dibagikan kepada mereka pengendara yang kita bedakan golongannya pengendara mobil dengan bahan bakar dan juga listrik? Kalau misal mobil listrik sebenarnya kurang direkomendasikan sebetulnya. Untuk perjalanan jauh? Perjalanan jauh, tapi kan kadang orang pengen, saya pengen bawa mobil listrik ini nih buat ke kampung, kan di kampung jarang mobil listrik nih. Ya kelihatan mentereng gitu kan. Ya udah sebaiknya ya persiapannya jauh lebih matang dibandingkan mobil konvensional. Kalau mobil listrik itu sebaiknya ya isi baterainya dengan maksimal, kita schedule dengan sebaik mungkin, karena mobil listrik beda treatmentnya gitu kan. Terus etika isi baterai di SPKLU atau di rest area itu kan ada etikanya, sebaiknya tidak lebih dari 80%. Oh gitu? Iya, sebaiknya tidak lebih dari 80% karena ya kita harus gantian sama yang lain. Sementara ini kan infrastrukturnya masih terbatas. Nah pengecasan itu misal dari 20% atau 30% ke 80% itu paling rata-rata bisa butuh waktunya setengah jam. Cukup untuk melanjutkan perjalanan. Nah masalahnya dari 80 ke 100 biasanya lebih lama lagi karena di dalam pengisian itu ada sistem pendinginan baterainya. Jadi kita ketika mau bawa mobil listrik ya patuhi itulah etika berkendara. Jangan juga terus colok terus kita tinggal pergi kemana udah selesai tapi nggak kita ambil. Harusnya kan bisa buat bergantian sama pemudik yang lain. Seperti itu. Tapi melihat fenomena saat ini biasanya seperti itu? Iya, di rest area gitu. Apalagi sistem buka tutup sebaiknya ya kalau saya lebih pilih hybrid atau yang jenis bensin atau solar yang biasa. Baik. Terima kasih Anjar Laksana, praktisi otomotif atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sangat bermanfaat sekali tips-tipsnya bagi mereka yang memang memutuskan untuk berlibur ataupun mudik hari ini dan juga besok mungkin lebih dipersiapkan lagi. Tadi sudah dijelaskan secara rinci apa saja tips-tips detail di awal dan juga di pertengahan dan kapan juga harus menepi agar perjalanan tetap aman. Intinya cari aman. Cari aman tentunya. Terima kasih Mas Anjar sekali lagi. Dan saudara, hari ini juga ada informasi